Jumpa lagi dengan saya Budi Santosa. Saya akan membahas mengenai bagaimana kita menggunakan Python untuk implementasi K-means clustering ya. Jadi metode clustering yang paling sering dipakai K-means. Jadi K-means itu seperti apa? Pertama ya, kita pilih dulu berapa nilai K-nya. Jadi K-means itu maksudnya K itu jumlah cluster ya. Jumlah clusternya berapa? Nah, setelah jumlah cluster ditentukan, kita akan menginisialisasi pusat-pusat cluster. Misalkan K-nya 3, berarti kita harus menginisialisasi 3 pusat cluster. Itu kita sebut sebagai centroid. Kemudian, dari dataset yang kita ingin clusterkan, itu kita hitung jaraknya ke masing-masing pusat cluster. Nah, nanti setiap titik data ini akan kita clusterkan ke cluster di mana pusatnya itu paling dekat dengan data tersebut. Nah, misalkan ada 6 titik data, maka ke-6-nya kita hitung ke, misalkan pusat klasternya ada 2 ya, kita hitung jaraknya ke 2 pusat klaster ini. Jadi kalau ada 6 titik data, berarti ada 12 jarak. Di 6 data ini ke pusat 1 dan 6 data ini ke pusat 2. Nah, masing-masing titik data ini nanti lebih dekat ke pusat 1 atau pusat 2. Misalkan dekat ke pusat 2, maka dia masuk ke klaster 2. Ya, misalkan titik data kedua lebih dekat ke pusat klaster 1, berarti dia masuk ke klaster 1. Ini kita lakukan untuk semua titik data. Nah, waktu kita menghitung jarak ke pusat klaster itu biasanya kita menggunakan jarak Euclidean. Ya. Jarak Euclidean, di mana dalam 2 dimensi itu, kalau titik data 1 itu misalkan X, Y, gitu ya. Kemudian pusatnya itu misalkan X1, Y1, maka jaraknya adalah X min X1 kuadrat ditambah Y min Y1 kuadrat, terus diakar. Nah, itu jarak Euclidean. Nah, setelah kita tentukan, kita hitung jarak setiap titik data terhadap pusat klaster, maka kita akan mendapatkan susunan klaster sementara. Titik data mana masuk klaster 1, titik data mana masuk klaster 2. Setelah masing-masing klaster punya anggota, titik data mana saja tadi, kemudian kita hitung ulang pusat klaster menggunakan konsep means atau rata-rata. Ya. Setelah ketemu rata-rata atau pusat masing-masing klaster yang baru, kita hitung ulang lagi jarak dari setiap titik data terhadap pusat yang baru ini. Kemudian setiap titik data masuk ke klaster dengan jarak paling kecil gitu ya. Nah, ini kita ulang-ulang sampai pusat klasternya tidak berubah. Ya, kalau pusat klaster tidak berubah, artinya susunan klasternya sudah stabil, tidak berubah lagi. Nah, waktu kita menginisialisasi pusat klaster itu bisa kita gunakan cara random. Ya, pusat klasternya itu random. Atau kita bisa menggunakan beberapa titik data sebagai pusat klaster awal. Itu lebih bagus karena kalau pusat klasternya adalah titik data yang ada, itu kemungkinan suatu klaster itu kosong sangat kecil. Paling tidak kalau kita ambil misalkan pusat klasternya adalah data ke-1 dan data ke-5 misalkan. Paling enggak setiap klaster ada anggotanya pusat klaster itu sendiri gitu ya. Tapi kalau random kadang-kadang nanti ada klaster yang kosong karena semua mengelompok ke satu klaster. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan K-means ini menggunakan Python ya. Sekarang kita akan ke Python menggunakan Spider ya. Nah, seperti ini. Ya, misalkan kita create data menggunakan array seperti ini, di mana kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6,
6 data. Nah, NP ini kita dahului dulu dengan memanggil atau mengimpor library import numpy s np. Kemudian kita tuliskan ini A sama dengan np array ini. Kita bisa tampilkan ya, array 6 kali 2. Jadi datanya dalam 2 dimensi, ada 6 titik data. Misalkan kita ingin menghitung jumlah data ya, n data sama dengan len dari A, panjang dari A, length dari A. N data berarti 6 ya. Kemudian misalkan kita panggil library random ya. Import random srd. Jadi library-nya random kita singkat sebagai rd. Ya, kita butuh ini untuk menginisialisasi pusat cluster. Misalkan IDK sama dengan RD sampel. Jadi kita ambil sampel, range, number of data, n data, sebanyak misalkan 2 ya. Jadi kita K-nya, K, jadi pusat klasternya, jumlah klasternya ada 2. Jadi ini kita mengambil sampel sebanyak 2 dari 6. Nah, IDK 1 dan 4. Berarti data ke 1 dan 4 sebagai pusat klaster. Jadi data pertama itu, dalam hal ini 1 itu kalau dalam Python berarti kedua, karena kita mulai dari 0. Jadi 2,1 dan 4 berarti 5, 7,8. Itu sebagai pusat klaster awal. Misalkan pusat awal sama dengan A IDK semua kolom gitu ya. Nah, ini pusat awal bisa kita panggil pusat awal 2,1 dan 7,8. 2,1 itu data kedua dan 7,8. Ini dari mana? Dari IDK ini tadi. 1, 4 berarti data kedua dan data kelima. Karena mulainya dari 0 ya. Jadi ini data kedua dan data kelima. Ini sebagai pusat klaster awal. Sekarang pusat awal ini kita simpan sebagai center. Center sama dengan pusat awal. Center. Tuh ya. Sekarang misalkan kita ingin melakukan penghitungan jarak ya, penghitungan jarak. Penghitungan jarak. Kan kita definisikan dulu jarak sama dengan NP zeros. Jadi meng-create matrix number of data kalikan dengan 2. Jadi meng-create matrix 6 kali 2 di mana anggotanya semua 0. Jarak. Ya, itu. Kita ingin menghitung jarak setiap titik data terhadap pusat klaster. Karena pusat klasternya ada 2, maka kita akan menyimpan jarak setiap titik data ke pusat 1 itu di kolom 1. Kemudian jarak setiap titik data ke kolom 2 itu titik data ke pusat klaster 2 disimpan di kolom 2. Jadi kolom pertama nanti
adalah jarak setiap titik data terhadap pusat 1. Kolom kedua adalah jarak setiap titik data terhadap pusat 2. Itu ya. Sekarang kita misalkan IND sama dengan NP zeros number of data, satu kolom. Ini kita ingin menghitung jarak tiap titik data terhadap pusat cluster ya. For I in range number of data ya. Kemudian for J in range 2 jumlah cluster ya. Maka jarak I ke J, objek I ke pusat J, pusat cluster J adalah NP sum dari A I, titik 2 ke center J ya. Ini saya sudah menulis. Nah, kemudian kita gunakan jarak Euclidean, berarti ini kita kuadratkan ya, kita kuadratkan. Ya, ini masing-masing koordinat X dan Y kita kurangi, kemudian kita kuadratkan, terus dijumlahkan. Ya, berarti selisih koordinat X dikuadratkan, selisih koordinat Y kuadratkan, kemudian dijumlahkan. Itu adalah jarak kuadrat ya. Sebenarnya kita bisa ambil akarnya, tapi kalau nggak diambil akarnya juga nggak apa-apa. Karena kalau semua tidak di akar ya sama ya. Maksudnya jika di akar jaraknya lebih pendek, kalau nggak di akar jaraknya juga lebih pendek. Oke. Kemudian IDNI yang kita kredit nanti IND ini adalah mencari dari jarak titik data ke pusat cluster itu mana yang lebih kecil, ke pusat cluster 1 atau pusat cluster 2. Ya. Jadi kita akan memilih nanti setiap titik data ke pusat cluster mana yang lebih dekat. Tadi kan jarak tadi kan matriks 6 kali 2 ya. Jadi ini setiap baris kita pilih titik data itu lebih dekat ke pusat 1 pusat 2. Jadi INDI ini menyimpan jarak yang lebih kecil. Jadi argmin ini maksudnya argumen min. Jadi kalau ke pusat 1 berarti kolom 1 yang dipilih, kalau ke pusat 2 masih kolom 2 yang dipilih. Jadi untuk setiap titik data ya. Terus sampai di sini saya kira masih gampang dipahami ya. Nah, sekarang bisa kita lihat IND. Nah, ini ya. 3 data pertama itu masuk klaster 1. Di sini 0 itu artinya sebenarnya kan karena mulai dari 0,
indeks di Python kan mulai dari 0. 000 berarti dia masuk klaster 1, 111 berarti masuk klaster 2. Ya, jadi 3 data pertama masuk klaster 1, 3 data kedua masuk klaster 2. Nah, sekarang kita ingin secara otomatis misalkan menghitung berapa sih anggota klaster 1 dan berapa anggota klaster 2. Ya, kita misalkan pos sama dengan NP zeros K,1. Ini K-nya ini 2, sorry. Jadi K-nya kita ganti 2. Artinya apa? Kita ingin meng-create matriks 2 kali 1 dengan anggota 0 di awal ya. Zeros ini ya. For I in range 2 kita ingin berapa yang masuk klaster 0, berapa yang masuk klaster 1, atau berapa yang masuk klaster 1 dan berapa yang masuk klaster 2. Kalau 0 kita anggap ini ya, 0 ini kita anggap 1, maka 1 ini kita anggap 2. Ya, jadi ada 2 klaster. Jadi B, T sama dengan NP where IND sama dengan I. Jadi I-nya tadi kan in range 2 berarti 0 sampai 1 ya. Jadi IND ini berapa yang bernilai 0 dan berapa yang bernilai 1. Ya, dia akan disimpan di B ini. Jadi dia B, T ini mengeluarkan 2 output ya. Jadi NP where ini mengeluarkan 2 output. Mana itu berarti nilainya dan indeksnya. Jadi B itu menyimpan indeks, T menyimpan nilai. Yang mana yang IND-nya bernilai 0 itu baris 1, 2, 3. Itu akan disimpan di B. Dan T-nya itu menyimpan nilainya 0 atau 1. Ya. Tapi yang kita butuhkan B-nya, di indeksnya. Dan II sama dengan, misalkan, panjang dari B. Jadi, yang masuk 0 berapa, yang masuk 1 berapa, itu panjangnya berarti berapa banyak itu ya. Kemudian pos I sama dengan pos I ditambah II. Itu banyaknya yang berindeks 0 dan banyak yang berindeks 1. Kita simpan di pos I. Kemudian kelas sama dengan IND. Jadi kelas itu maksudnya klaster, itu akan sama dengan IND. Jadi IND ini juga mewakili klaster. Nah, kenapa kita butuh pos ini? Karena nanti kita akan mengupdate pusat klaster. Jadi pusat klaster diupdate dengan cara mengambil rata-rata titik data yang ada di klaster 1 dan mengambil rata-rata titik data yang di klaster 2. Maka kita butuh pos ini yang isinya adalah berapa banyak yang di klaster 1 dan berapa banyak di klaster 2. Nah, kita bisa lihat kelas ini. Ya, dia sebenarnya menunjukkan klasternya. Yang tadi berarti 0 ini klaster 1, 1 klaster 2. Sekarang bagaimana kita menghitung pusat klaster yang baru? Ya, setelah diketahui 3 data masuk klaster 1, 3 data masuk klaster 2, berarti kita sekarang perlu menghitung pusat klaster yang baru. For J in range 2, berarti
untuk klaster 1 dan 2. If pos J di atas sama dengan 0, jadi kalau pos J ini nilainya di atas 0, maka klaster itu punya anggota. Ya, kalau 0 berarti nggak punya anggota. Kalau nggak punya anggota nggak bisa diupdate pusatnya ya, karena pembaginya nanti 0. S, T sama dengan NP where IND sama dengan J. Nggak pakai ya. Kita bisa melakukan penghitungan pusat klaster dengan ini. Jadi kita create pusat NP zeros 2,2, artinya kita meng-create matriks 2 kali 2 dengan anggota 0. Kemudian kita update pusat klaster dengan loop ini. For J in range 2, jika pos J di atas 0, maksudnya anggota klasternya nggak 0, maka kita akan update pusat klasternya. Ini mencari indeks yang bernilai sama dengan J. Jadi misalkan J-nya itu 0, berarti klaster 1. Itu data keberapa saja. Kalau J-nya itu 1, berarti ke klaster 2. Ini sum untuk kolom dibagi dengan jumlah anggotanya. Maka akan ketemu pusat klasternya ini. Dari mana? Ini tadi. Anggota klaster 1 kan data 1, 2, 3. Maka ini kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 1, 4 dibagi 3. Ini 1,3. Kemudian kolom kedua 2, 1, 1. Kalau jumlahkan 4 dibagi 3. 1,3. Sama ini yang klaster 2, 6 tambah 7 tambah 8 bagi 3. 7. 7 tambah 8 tambah 9. Jumlahkan bagi 3, 8. Nah ini kita ulang-ulang ya. Jadi setelah ketemu pusat klaster baru, kita hitung lagi jarak antara tiap titik data ke pusat yang baru ini. Ini kita ulang sampai pusat klaster tidak berubah. Nah, proses ini tadi kita bisa simpan di suatu code ya. Pusat sama dengan NP zeros. K, oke. Kemudian ini kita ganti pusat. Kemudian selama selisih antara pusat lama dengan pusat baru itu masih belum sampai 0, atau 1/10, maka kita akan proses data ini terus sampai klasternya stabil, di mana pusat klaster nggak berubah lagi. Nah, sekarang bagaimana kita melakukan pusat klaster? Jadi saya simpan sebagai k-means, ya, k-means seperti ini. Kita panggil nampi, panggil pandas, random pandanya ini nggak kepakai, jadi kita matikan aja. K-means B ya, sesuai nama fungsi yang kita tulis di sini. K-means B. Jadi kita nulis fungsi, kita namakan k-means B, inputnya kx, n iter, kemudian outputnya kelas. Ini def ini untuk mendefinisikan fungsi ini. Nah, ini klasternya, jadi 0, 0, 0, 1, 1. 0 ini klaster 1, 1, 1 ini klaster 2. Jadi data pertama masuk klaster 1, data kedua masuk klaster 1, data ketiga masuk klaster 1, data ketiga, keempat, kelima, keenam masuk klaster 2. Jadi gitu ya. Kalau Anda punya data baru, ya tinggal ganti A-nya ini, ganti berapa pusat klasternya. Kalau misalkan 3, ya 3, 4, ya 4. Terus jumlah iterasinya bisa Anda tentukan 10 atau 20. Semakin banyak data, semakin banyak jumlah iterasi yang dibutuhkan. Itu ya. Untuk kali ini saya kira, sampai ketemu lagi di lain kesempatan.